Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Azhara dengan NIM 211084201 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Screening Kesehatan Mental Remaja oleh Puskesmas Nanggalo, Kota Padang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pada fase perkembangannya, remaja cenderung mengalami berbagai tekanan yang salah satunya berdampak pada kondisi mental. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan kesehatan mental merupakan keadaan di mana seorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memiliki pengaruh dalam penanganan permasalahan kesehatan mental. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh. Screening kesehatan mental remaja merupakan serangkaian proses yang bertujuan dalam mengidentifikasi gejala awal gangguan mental yang kemungkinan tidak bisa dilihat secara kasat mata sehingga dapat dilakukan intervensi lebih cepat sebelum berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius. Peraturan mengenai screening kesehatan jiwa dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimana berisikan tentang upaya kesehatan jiwa yang bersifat preventif yang bertujuan dalam pencegahan gangguan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa screening kesehatan jiwa perlu dilakukan secara rutin terhadap seluruh individu. Pelaksanaan screening bisa menggunakan metode secara langsung ke fasilitas kesehatan atau online melalui aplikasi Satu Sehat. Ketentuan dalam pelaksanaan screening kesehatan mental remaja juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0107 garing Menkes garing 2015 tahun 2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer. Keputusan ini memuat tentang pelayanan kesehatan terpadu, terutama dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa seperti screening. Direktorat Kesehatan Jiwa Kemenkes menetapkan target capaian screening kesehatan mental di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama setiap tahunnya, terkhusus pada kelompok usia 15 tahun ke atas, yaitu 90% dari total remaja. Angka gangguan jiwa di Kota Padang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan jumlah gangguan jiwa terjadi karena mereka di usia dini tidak terdeteksi adanya gangguan mental, sehingga gangguan mental berakhir pada gangguan jiwa. Dinas Kesehatan Kota Padang berfungsi sebagai pengawas atau pihak yang mengawasi kebijakan, serta pelaporan hasil screening yang dilakukan. Puskesmas dalam pelaksanaan screening berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama secara langsung, menjadi pelaksanaan screening kesehatan jiwa pada remaja yang berada pada wilayah kerjanya. Puskesmas pelaksanaan screening secara langsung pada remaja menggunakan belangko yang kemudian hasilnya akan diinterpretasikan oleh puskesmas yang dapat digunakan dalam penanganan selanjutnya terhadap gangguan mental sesuai dengan gangguan mental yang dihadapi. Puskesmas Nanggalo Kota Padang memiliki inovasi dalam mencapai tujuan dan target pelaksanaan screening berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 717 tentang inovasi daerah pada tahun 2024. Inovasi pendekar dibuat dengan tujuan membantu pencapaian screening kesehatan mental remaja yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI. Jumlah remaja yang di-screening dalam pelaksanaannya pada Puskesmas Nanggalo belum mencapai target yang dihadapkan. Target sebesar 7.218 orang, namun jumlahnya yang terscreening hanya 980 orang atau sekitar 13,5%. Pelaksana program screening kesehatan mental remaja pada awalnya hanya ditanggungjawabkan pada penanggung jawab program jiwa saja, sehingga hasil terscreening belum tersebar luas. Pada kenyataan pelaksanaannya, juga banyak sasaran screening, dalam hal ini remaja, tidak memahami screening maupun mengabaikan pentingnya screening ini. Efektivitas yang dinyatakan oleh Robert B. Duncan merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam pengukuran efektivitas program screening, 3 indikator dapat menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pencapaian efektivitas program screening. Rumusan masalah dalam penelitian, bagaimana efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang. Manfaat penelitian ini secara teoritis
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik, terkhusus pada efektivitas pelaksanaan program oleh suatu instansi pelayanan publik. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami efektivitas program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Puskesmas Nanggalo, serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan yaitu ada peneliti pertama, Jora Putri Anggun tentang analisis tercapainya target screening program kesehatan jiwa melalui e-jiwa di Puskesmas X di DKI Jakarta. Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali tentang efektivitas program Sijagai Siap Jemput Antar Jaga dan Peduli dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Panjangkane dan Kepulauan. Selanjutnya, Media Saputra, Syamsurizaldi, serta Disna Aromatika tentang inovasi pelayanan program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa, Rasa Sejiwa di Puskesmas Nanggalo, Kota Padang. Selanjutnya, Widya Putri tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solo dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Bare Solo. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Robert Bedunchen, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Skema pemikiran yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 Menkes 2015-2013 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer, efektivitas pelaksanaan program screening kesehatan mental remaja oleh Puskesmas Nanggalo Kota Padang, menggunakan teori efektivitas menurut Bedunchen yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Definisi konsep. Efektivitas merupakan ukuran tentang sejauh mana suatu kegiatan maupun program berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Program screening kesehatan mental merupakan tindakan pemeriksaan kesehatan mental remaja sebagai upaya deteksi dini mengenai gangguan kesehatan jiwa yang dialami. Screening kesehatan mental dilakukan dengan metode kuesioner maupun wawancara. Definisi operasional itu pencapaian tujuan dengan indikator tujuan program, target sasaran konkret, kurun waktu pelaksanaan. Selanjutnya, integrasi dengan indikator sosialisasi, pengembangan sistem, komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya adalah adaptasi, kemampuan pegawai, sarana dan prasarana. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian dan desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peranan penelitian berperan dalam seluruh rangkaian penelitian. Proses penelitian yaitu mengurus surat perizinan, survei awal, wawancara. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas Nanggalo Kota Padang. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data adalah triangulasi. Sekian, terima kasih.